Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul dalam kesempatan kali ini tanpa halangan suatu apapun. Yang saya hormati Bapak Ferdiawan SPD MPD selaku tutor bahasa Indonesia dan teman-teman mahasiswa UT di seluruh Indonesia yang saya sayangi dan banggakan. Perkenalkan, nama saya Aftanti Firdausyah Riyadi, saya dari Universitas Terbuka Semarang, jurusan S1 Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan gagasan atau topik mengenai COVID-19 dan New Normal. Apa sih COVID-19 itu? Pengertian COVID-19, Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Apa saja sih gejala waktu kita terkena COVID-19? Kita harus mengenali gejalanya terlebih dahulu, gejala ringan dan sedang. Yang pertama, demam. Demam dengan suhu 38 derajat Celcius atau ada riwayat demam, pada kasus tertentu tidak ada demam. Yang kedua ada sakit batuk, pilek, dan nyeri tenggorokan. Untuk gejala berat, gejala ringan tersebut tadi yang sudah disampaikan ditambah dengan keluhan sesak nafas, frekuensi nafas lebih dari 24 kali per menit, dan pneumonia berdasarkan gambaran radiologis. Selanjutnya adalah gagal ginjal. Pada 31 Desember 2019, WHO Cina melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Cina. Dan pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus atau yang kita sebut dengan COVID-19. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus konfirmasi COVID-19. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, Indonesia sudah melaporkan 790 kasus terkonfirmasi COVID-19 dari berbagai provinsi yang mengakibatkan sebuah pandemi. Pandemi sendiri berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban dan terjadi secara serempak di berbagai negara. Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat. Berdasarkan bukti yang tersedia, COVID-19 ditularkan melalui kontak dekat dan droplet, bukan melalui transmisi udara. Orang-orang yang paling berisiko terinfeksi adalah mereka yang berhubungan dekat atau yang merawat pasien COVID-19. Tips pencegahan virus corona COVID-19. Yang pertama, melakukan kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor. Yang kedua, menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Yang ketiga, terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu. Lalu buanglah tisu ke tempat sampah. Yang keempat, pakailah masker medis jika memiliki gejala awal dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker. Yang kelima, menjaga jarak minimal 1 meter dari orang yang mengalami gejala awal COVID. Pandemi COVID-19 belum juga bisa dikatakan berakhir, namun kehidupan harus terus berjalan. Apakah kita mau terus hidup dengan pembatasan? Pengaruh dari COVID-19 cepat atau lambat akan berdampak pada berbagai sektor, baik sosial, budaya, pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan, industri tidak berjalan, atau masyarakat kehilangan penghasilan. Tentunya kita ingin kembali bekerja, belajar, dan beribadah setelah bersosialisasi atau beraktivitas agar bisa produktif di era pandemi ini. Untuk itu, masyarakat harus mulai beradaptasi dengan kebiasaan hidup baru atau disebut juga dengan New Normal Life. Apa sih New Normal Life itu? New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap melakukan aktivitas normal dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Secara sederhana, new normal ini hanya melanjutkan kebiasaan-kebiasaan selama ini dilakukan saat diberlakukannya karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar PSBB. Tujuan dari new normal sendiri adalah agar masyarakat tetap produktif dan aman dari penularan COVID-19 di tengah masa pandemi. Protokol kesehatan. Dengan diberlakukannya new normal, kita mulai melakukan aktivitas di luar rumah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah, yaitu memakai masker bila keluar dari rumah, sering mencuci tangan dengan sabun, dan tetap menjaga jarak serta menghindari kerumunan orang untuk mencegah penularan virus corona.
Sebagai contoh, bagi perkantoran yang telah menerapkan new normal di tempat kerja, protokol kesehatan juga seharusnya dilaksanakan. Di antaranya, 1. Melakukan pengukuran suhu tubuh pada saat memasuki ruangan kerja. 2. Mewajibkan semua pegawai menggunakan masker selama di tempat kerja. Dan yang ketiga, dan larangan masuk bagi pegawai yang memiliki gejala demam, nyeri tenggorokan, batuk, atau pilek. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.